Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke episode kedua yang membahas tentang ketentuan umum KIP Kuliah 2024. Pada episode pertama kita telah membahas tentang kategori miskin KIP Kuliah 2024. Di situ kita menjelaskan tentang profil kemiskinan, tentang DTKS, tentang P3KE, dan hubungan berkaitan dengan data-data itu untuk pendaftaran KIP Kuliah di tahun 2024. Bagi teman-teman yang belum menyimak informasi di episode pertama, silahkan disimak terlebih dahulu agar khasanah informasi kalian lengkap sebelum menginjak ke episode kedua kali ini. Link informasi tersedia di bagian deskripsi. Kita memang sengaja bagi informasi KIP Kuliah 2024 dalam beberapa episode agar kalian bisa dengan mudah mempelajarinya, mendapatkan informasi dengan lengkap dan tentu terstruktur bagi kalian untuk mempersiapkan strategi bisa keterima, bisa kuliah di tahun 2024, bisa kemudian difasilitasi untuk mendapatkan beasiswa gratis kuliah, yakni KIP Kuliah itu sendiri. Nah, pada episode kedua ini kita akan menjelaskan lebih jauh berkaitan dengan ketentuan umum prasyarat pendaftaran KIP Kuliah 2024. Langsung saja kita open informasi di episode kedua kali ini. Oke, jadi yang pertama perlu kita jelaskan yakni berkaitan dengan apa itu KIP Kuliah. Kita memberikan definisi berdasarkan kesimpulan yang telah kita ramu dari berbagai sumber. Jadi ketika ada yang mempersoalkan tentang definisi yang kita sajikan kali ini, ya tidak masalah. Yang penting poin yang ingin kita tekankan di episode kali ini bisa teman-teman tangkap dengan baik. Jadi apa sih KIP Kuliah? KIP Kuliah itu adalah beasiswa yang ditujukan untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau miskin, tetapi punya potensi akademik yang bagus. Ada dua klausul penting pada definisi KIP Kuliah ini, yakni yang bisa mendaftar itu adalah yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau miskin. Yang itu artinya apa? Teman-teman yang kategori menengah atau sudah berkecukupan tidak boleh mendaftar di beasiswa ini. Fokus beasiswa ini tidak berpijak pada prestasi, meskipun dalam definisinya disebutkan harus punya potensi akademik yang bagus, tetapi tidak ada prasyarat yang jelas berkaitan dengan potensi akademik yang dimaksud dalam definisi KIP Kuliah. Sehingga yang perlu kita tekankan juga ialah teman-teman walaupun peringkat 30 dari 31 siswa di kelas, ketika kalian berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, silahkan daftar KIP Kuliah. Kalian berhak mendaftar KIP Kuliah karena tiket untuk mendaftar KIP Kuliah itu sebenarnya adalah berasal dari ekonomi tidak mampu, dan itu bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah, semisal SKTM, punya bansos, terdata di DTKS, P3KE, desil 1-3, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan punya potensi akademik yang bagus? Yakni kalian ketika nanti kuliah, kalian punya kemampuan untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Jadi misalnya S1 maksimal 8 semester, D3 maksimal 6 semester. Itulah yang disebut dengan punya potensi akademik yang bagus. Oleh dan karenanya, walaupun teman-teman tidak pernah ranking 1 sampai 5 dari kelas 1 sampai kelas 3 atau tidak pernah juara apapun, asal berasal dari kategori ekonomi tidak mampu, kalian berhak dan wajib mendaftar KIP Kuliah ketika pengen mendapatkan beasiswa ini. Sebaliknya, misalnya kalian prestasinya bagus, rankingnya tinggi terus, tetapi tidak masuk kategori miskin sebagaimana kita jelaskan di episode pertama, maka kalian tidak diperbolehkan mendaftar di beasiswa ini. Jadi beasiswa ini semacam bansos di bidang pendidikan yang bersifat afirmatif
intervensi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan bagi kalangan atau kategori tidak mampu. Saya pikir ini harus dipahami agar teman-teman clear ketika mau mendaftar KIP Kuliah 2024. Kemudian ketika kita berbicara berkaitan dengan program KIP Kuliah, sebenarnya program ini telah ada sejak tahun 2010 dengan nama Bidik Misi, diluncurkan di eranya Pak SBY oleh Mendikbud kala itu, yakni Profesor Muhammad Noh. Nama beasiswanya Bidik Misi dari 2010 sampai dengan 2019. Kemudian mulai tahun 2020 namanya diganti menjadi KIP Kuliah sampai dengan tahun 2023, mungkin sampai 2024 nanti. Ketika mungkin ada pergantian rezim, saya pikir beasiswa ini tetap akan dilanjutkan meskipun punya potensi pergantian nama. Entah itu KIP Kuliah Plus, entah itu beasiswa dengan nama lain, itu tidak masalah. Tetapi keterjaminan program beasiswa ini telah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir berkaitan dengan beasiswa KIP Kuliah ini. Nah, beasiswa ini hanya didistribusikan oleh 2 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Kampus-kampus di bawah Kemendikbud punya kuota KIP Kuliah. Demikian pula kampus-kampus di bawah Kemenak juga mendapatkan kuota KIP Kuliah. Kampus di luar 2 kementerian ini tidak mendapatkan kuota KIP Kuliah. Jadi yang pengen di kedinasan, di Poltekkes Kementerian Kesehatan atau kampus milik kementerian lainnya, mohon maaf, tidak ada beasiswa KIP Kuliah. Ketika kalian mengejar KIP Kuliah, ya silahkan pilih PTN atau PTS yang ada di bawah naungan 2 kementerian ini. Meskipun pada prakteknya memang ada perbedaan dalam proses pendaftaran, dalam pemberian fasilitas beasiswa dan lain sebagainya. Perbedaan yang agak mencolok misalnya dalam bantuan biaya pendidikan, kalau Kemendikbud itu disesuaikan akreditasi prodi, artinya variatif berdasarkan hitung-hitungan yang telah diformulasikan oleh Kemendikbud. Tetapi kalau di Kementerian Agama, besaran bantuan biaya pendidikan flat di angka 2,4 juta per semester. Kalau di Kemendikbud ini bisa sampai 12 juta untuk akreditasi A jurusan kedokteran. Dan juga untuk bantuan biaya hidup untuk Kemendikbud ini jauh lebih besar ya, bisa dapat 800.000 sampai 1,4 juta per bulan. Sedangkan di Kementerian Agama, di UIN, di IAIN, di STAIN itu bantuan biaya hidup masih flat, yakni 700.000 per bulan atau 4,2 juta per semester. Kita tidak tahu, mungkin di tahun 2024 ada perubahan kebijakan dan lain sebagainya, penambahan anggaran dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Nanti kita akan update jika ada perubahan berkaitan dengan kebijakan KIP Kuliah Kemenak nantinya. Jadi ikuti terus channel ini bagi yang pengen mengejar KIP Kuliah 2024. Ini gambaran dasar berkaitan dengan program KIP Kuliah di 2 kementerian ini. Lalu kita ke informasi selanjutnya. Nah, ini apa sih syarat pendaftaran KIP Kuliah di tahun 2024? Jadi yang boleh mendaftar KIP Kuliah di tahun 2024 ini sudah terbatas pada lulusan sekolah menengah atas SMA, SMK, MA yang lulus di tahun 2022, 2023, dan 2024 saja. Jadi teman-teman yang mungkin tahun 2023 ini nggak keterima, kemudian gap year, asalkan kalian lulusan 2022 atau 2023, kalian masih boleh mendaftar KIP Kuliah. Tentu dengan catatan kalian belum pernah keterima. Keterima itu artinya belum pernah mendapatkan kucuran uang bantuan biaya hidup KIP Kuliah di tahun sebelumnya. Sehingga di klausul bagian keempat kita sebutkan bahwa yang boleh mendaftar KIP Kuliah 2024 ialah yang belum pernah ditetapkan sebagai penerima
penerima KIP kuliah pada tahun sebelumnya. Ditetapkan dalam konteks ini artinya sudah cair uangnya. Kalau sudah cair uangnya ya nggak bisa ya pindah prodi, nggak bisa mau ikut UTBK lagi atau jalur mandiri lagi, ya nggak bisa karena akunnya sudah dikunci oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di syarat kedua tentu harus mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dan keterima di situ. Jadi harus ikut seleksi masuk perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta dan harus keterima. Kalau swasta misalnya itu ada jalur penerimaan khusus KIP kuliah. Nah, itu harus keterima jalur masuk seleksinya. Kalau ada seleksi misalnya ada tes tulisnya dan lain sebagainya, harus lolos dulu baru KIP kuliahnya nanti diseleksi. Kalau di PTN biasanya fokus KIP kuliah itu ada di SNBP dan SNBT karena kuota KIP kuliah yang terbatas. Makanya kalau berkesempatan ikut SNBP maksimalkan di situ. Kalian harus keterima SNBP dulu baru nanti KIP kuliahnya diseleksi oleh kampusnya. Kalau SNBP misalnya nggak keterima ya ikut SNBT. SNBT nggak keterima lagi ya harus ikut jalur mandiri yang masih ada KIP kuliahnya, baik itu mandiri PTN maupun PTS. Kalau nggak keterima di jalur masuk perguruan tinggi manapun ya nggak bakal dapat KIP kuliah walaupun kalian punya kartu KIP misalnya. Kartu itu nggak punya efek apa-apa karena seleksi masuk perguruan tinggi itu juga jadi filter secara akademik apakah kalian termasuk yang layak untuk mendapatkan beasiswa ini atau tidak, seperti itu. Jadi sebagaimana disebutkan dalam definisi di awal tadi harus punya potensi akademik yang bagus. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Kalian bisa lulus seleksi masuk perguruan tinggi. Kalau bisa lulus SNBP atau SNBT ya itu berarti punya potensi akademik yang bagus. Kemudian syarat ketiga yakni memiliki potensi akademik yang bagus dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, keluarga miskin atau rentan miskin yang dimaksud KIP kuliah akan dijelaskan lebih detail nantinya ya di bagian yang sama dalam video ini. Kita lanjutkan ke bagian prioritas terlebih dahulu aja, bahwa memang KIP kuliah ini prioritasnya itu untuk pemegang KIP SMA, SMK, MA sederajat ya. Memang prioritasnya seperti itu. Tetapi kalau penerima KIP-nya aja nggak ikut SNBP, SNBT, ya ikut seleksi masuk perguruan tinggi, ya kartu KIP sewaktu SMA-nya nggak ada gunanya. Maka harus ikut alur pendaftaran yang benar dan harus ikut seleksi masuk perguruan tinggi tentunya. Nah, ya, tadi sebenarnya prioritasnya itu pemilik KIP atau PIP sewaktu SMA, SMK sederajat. Nah, di bagian ini kita menjelaskan dari prasyarat yang ketiga. Siapa sih kategori miskin atau rentan miskin yang menurut KIP kuliah bisa mendaftar? Jadi yang dimaksud kategori miskin atau rentan miskin ialah pertama, berasal dari keluarga penerima PKH atau BPNT atau bantuan sembako atau yang pemegang kartu keluarga sejahtera. Kategori kedua itu terdata di DTKS. Makanya di episode pertama kita jelaskan bagaimana cara mendaftar DTKS. Kemudian kategori 3 yakni berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Sebenarnya ada juga kategori lainnya yakni terdata di P3KI desil 1 sampai 3 dan kategori yang terakhir ialah berasal dari keluarga dengan penghasilan kotor gabungan orang tua wali maksimal 4 juta atau maksimal 750.000 per anggota keluarga. Dari 4 kategori ini yang saat ini kita tekankan ialah kalau bisa yang masuk kategori tidak mampu silahkan daftar di DTKS karena pada pengalaman 2023 DTKS sangat berharga sekali pada proses seleksi KIP kuliah. Nah, dari 4 prasyarat ini sebenarnya dari 4 kategori ya, bukan prasyarat ya. Dari 4 kategori ini kalau kalian masuk salah satunya atau 5 kategori tadi kita sampaikan P3KE desil 1 sampai 3 ya. Tapi kalian tidak bisa ngecek desil P3KI-nya, makanya kita tampilkan 4 ini. Dari 1 sampai 4 kategori ini kalau salah satu kalian memenuhi prasyaratnya, kalian boleh mendaftar KIP kuliah di 2024. Biasanya yang kelompok 1, 2, 3 ini sudah tertentu gitu ya. Biasanya yang kelompok 4 banyak
Makanya kita perlu tekankan apa sih yang dimaksud kelompok keempat ini. Yang dimaksud berasal dari keluarga dengan penghasilan kotor gabungan orang tua wali maksimal 4 juta atau maksimal 750.000 per anggota keluarga ialah contoh misalnya penghasilan ayah dan ibu kalian gabung, itu kalian bagi dengan seluruh anggota keluarga yang ada di KK termasuk yang bekerja itu. Kalau masih di bawah 750.000 maka boleh mendaftar KIP kuliah. Dengan catatan harus bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang nanti ditandatangani oleh kepala desa. Jadi kalau kalian masuk kategori keempat, kalian wajib mengurus SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Tetapi yang lebih kuat dalam pendaftaran KIP kuliah berdasarkan pengalaman tahun 2023 ialah yang terdaftar di DTKS. Saya ulang berkali-kali karena ini penting, informasi ini penting. Nanti kalian pasti tahu apa fungsi DTKS setelah pendaftaran atau setelah seleksi KIP kuliah. Nah, ini kita cuplikan. Ini adalah bagian dari dashboard pendaftaran KIP kuliah kalian nantinya. Di situ salah satu isian di bagian biodata, informasi yang muncul di bagian biodata ialah diantaranya nomor KIP. Makanya pemilik KIP sewaktu SMA sampai aktif kelas 3 itu menjadi kelompok prioritas penerima KIP kuliah. Dengan catatan bisa lolos perguruan tinggi yang dituju gitu ya. Di samping KIP juga ini ada DTKS dan P3KE. Makanya kita singgung dengan episode yang khusus, yakni episode pertama berkaitan DTKS dan P3KE. Ini muncul di website pendaftaran KIP kuliah kalian nantinya, dan bansos-bansos keterangannya juga akan muncul nanti di website KIP kuliah kalian masing-masing. Kenapa kok dimunculkan seperti ini? Ya tujuannya tentu informasi ini dijadikan variabel oleh kampus ketika mau menseleksi kalian. Antara yang terdata di DTKS dan tidak terdata di DTKS, tentu yang lebih diprioritaskan ialah yang terdata di DTKS. Antara yang punya bansos sama yang nggak punya bansos walaupun terdata di DTKS, tentu yang diprioritaskan ialah yang menerima bansos dengan alasan dianggap jauh lebih miskin sehingga menerima bansos. Maka mumpung ada waktu jeda dari bulan November sampai dengan Februari, silahkan berusaha mendaftar di DTKS bagi yang belum terdata di DTKS. Kemudian kita disclaimer lagi gitu ya, karena di episode pertama telah jelas clear gitu ya berkaitan dengan DTKS dan kategori miskin. Maka kita disclaimer bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kapus Labdik, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa siswa yang orang tuanya pegawai negeri sipil, PNS, TNI, Polri, ASN, termasuk di situ ada kepala desa atau anggota DPR, DPRD atau pegawai yang digaji oleh APBN, APBD, serta karyawan swasta atau BUMN yang gajinya di atas UMP UMR tidak termasuk kategori yang bisa mendaftar di KIP kuliah. Jangan protes karena ini adalah aturan negara gitu ya. Putranya ASN, TNI, Polri silahkan cari beasiswa lain karena masih ada beasiswa unggulan, beasiswa Indonesia Maju, beasiswa Tanoto Foundation, OSC, Aperti, dan lain sebagainya. Silahkan gali informasi, karena kalau kalian nggak melek literasi maka ya nggak bakal dapat beasiswa. Adanya kalian cuman ngeluh dan cuman bisanya scroll TikTok tanpa mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. Jadi cerdaslah berliterasi di lautan informasi yang bisa kalian akses seluas-luasnya, sedetail-detailnya. Kemudian lanjut ya, tadi prioritas utama KIP kuliah adalah yang pegang KIP. Prioritas lainnya itu yang berasal dari wilayah 3T, Papua, Papua Barat, dan wilayah pemekaran Papua lainnya. Kemudian merupakan anak TKI yang masih kategori layak dibantu ya, karena banyak anak TKI yang rumahnya tingkat. Kemudian yang berasal dari daerah bencana, baik itu bencana alam, bencana sosial, dan lain sebagainya, serta yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Ini juga bagian dari prioritas lainnya untuk diutamakan mendapatkan KIP kuliah di tahun 2024.
Lalu ini penting juga gitu ya teman-teman, nanti kalau mau menetapkan kampus pilihan, jurusan pilihan, harus tahu rambu-rambunya bahwa KIP kuliah, beasiswa KIP kuliah ini hanya tersedia di program-program studi yang sudah terakreditasi A, B, dan C. Bahkan di sini disebutkan bahwa program studi terakreditasi A atau B dan dipertimbangkan C jika masih ada kuota. Artinya sasaran utama KIP kuliah sekarang bergeser untuk prodi-prodi terakreditasi A atau B. Bahkan berdasarkan pernyataan Pak Kahar, Kepala Puslapdik, disebutkan bahwa pada tahun 2023 untuk kampus-kampus PTNBH kuota akreditasi C sangat sedikit sekali karena dianggap PTNBH ini kampus favorit, maka kuota KIP kuliah difokuskan untuk akreditasi A dan B. Dan karena beasiswa ini dijelaskan sasarannya yang terakreditasi, yang sudah terakreditasi, jadi jangan mendaftar di prodi baru yang belum terakreditasi. Jadi hindari prodi baru yang belum terakreditasi karena punya peluang tidak akan dapat kuota KIP kuliah. Nah, ada di mana saja KIP kuliah ini? Ya tentu ada di program S1, D3, dan D4. Sasaran utamanya D3, S1, atau D4. Untuk D2 dan D1 kita kurang mendapatkan informasi kalau ada KIP kuliahnya. Jadi yang D3 bisalah ya gitu ya, baik itu di politeknik negeri maupun di universitas maupun di institut teknologi bisa, asal akreditasi A atau B. Nah ini pada tahun 2022 contohnya KIPK di UM kuotanya itu 1344, akreditasi A 1051, akreditasi B 293, dan akreditasi C 0 mahasiswa. Jadi nggak ada gitu ya. Makanya nanti kalau daftar di akreditasi A dan B saja, walaupun sedikit berusaha juga gitu ya. Kan tentu banyak yang kemampuannya mungkin terbatas, berharap bisa keterima di perguruan tinggi agak bagus gitu ya, dengan memilih prodi yang belum terakreditasi karena peminatnya sedikit. Itu mungkin bisa menjadi salah satu strategi sih, tetapi karena aturan KIP kuliah sekarang digeser ke prodi-prodi dengan akreditasi bagus, maka kalian harus juga ikut aturan mainnya. Ini penting informasi detail ini ya. Kemudian untuk kelas kuliah, jelas KIP kuliah hanya tersedia pada kelas reguler, tidak tersedia pada kelas karyawan, kelas eksekutif atau kelas internasional atau double degree atau kelas lainnya. Jadi hanya tersedia di kelas reguler. Kalau berharap kelas karyawan nggak ada, karena bantuan beasiswa ini cukup besar sehingga bisanya di kelas reguler. Kalau kelas karyawan, kalian kan mungkin berpikirnya siang kerja, malam kuliah. Nggak boleh seperti itu, karena fasilitas dari pemerintah sudah cukup besar. Harapannya kalian fokus kuliah, kemudian mendalami ilmu pengetahuan secara detail, sehingga nanti ketika lulus bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara sebagai intelektual atau sebagai seorang ahli di bidangnya. Nah, apa sih yang didebatkan penerima KIP kuliah di kampus-kampus Kemendikbud gitu ya, karena nanti fasilitasnya bisa berbeda untuk kampus di Kementerian Agama. Kita bahas terpisah gitu ya. Jadi teman-teman yang nanti mendaftar KIP kuliah dengan alur yang benar, saya tekankan alurnya harus benar, terutama untuk pendaftaran SNPP dan SNPT, karena di UTBK SNPT itu kan ada biaya pendaftaran. Kalau SNPP pasti gratis karena pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, tapi untuk SNPT karena ada UTBK, ada tesnya. Nah, KIP kuliah memberikan fasilitas gratis biaya pendaftaran untuk tes UTBK bagi pelamar KIP kuliah yang terdata di DTKS. Dan ini berlaku PMK-nya berdasarkan pengalaman yang berjalan di tahun 2023. Kita nggak tahu, mungkin ada perubahan kebijakan di tahun 2024, kita update nanti ketika ada perubahan. Tetapi kenapa kok ada pembatasan yang digratiskan untuk UTBK hanya pelamar yang terdata di DTKS? Karena memang jumlah pelamar KIP kuliah semakin membludak banyak gitu ya, pelamarnya semakin banyak sehingga tentu tidak bisa di cover semuanya, perlu diseleksi, di screening. Oh, DTKS berarti ini kategori miskin dan kita harus subsidi.
dengan menggratiskan biaya pendaftarannya. Seperti itu teman-teman. Lalu nanti kalau sudah keterima KIP kuliahnya, bebas biaya kuliah atau biaya pendidikan yang nanti dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Pembebasan biaya kuliah ini mencakup ya uang gedung, SPP, kemudian praktikum gitu ya, kemudian juga misalnya biaya UAS, UTS, sampai dengan yudisium, sidang skripsi, sampai dengan bimbingan KKN, sampai dengan wisuda. Kemudian di samping dapat bantuan biaya kuliah atau biaya pendidikan, teman-teman juga nanti akan mendapatkan subsidi bantuan biaya hidup yang langsung ditransfer berdasarkan tingkat kemahalan biaya hidup di masing-masing wilayah ya. Kalau misalnya contoh Jogja gitu ya, di UGM misalnya itu dapatnya 6,6 juta per semester bantuan biaya hidup. Surabaya misalnya 7,5 juta per semester, seperti itu. Jadi ini tujuannya agar teman-teman yang misalnya kuliah di Jakarta biayanya mahal itu bisa dapat 1,4 juta per bulannya, sehingga bisa 8,4 juta per semesternya gitu ya. Itu harapannya bisa mengcover kebutuhan hidup teman-teman kuliah di Jakarta yang biaya ngekosnya mahalnya bukan main gitu. Kemudian KIP kuliah ini juga terhubung langsung dengan program Kampus Merdeka, artinya kalian nanti bisa ikut pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian kampus mengajar, kemudian program magang dan lain sebagainya. Tidak ada pembedaan dengan mahasiswa lainnya. Nah, berkaitan dengan biaya pendidikan ini, kalau di Kemendikbud ini bantuan biaya pendidikan ini memang ditransfer ke kampus, artinya tidak ada sisa untuk mahasiswa. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa untuk akreditasi Prodi A itu bisa maksimal 12 juta subsidinya untuk prodi kedokteran gitu ya. Untuk prodi akreditasi B bisa dapat 4 juta per semester. Kemudian prodi akreditasi C bisa dapat 2,4 juta per semester, dan itu dibayarkan untuk membayar kebutuhan akademik atau kebutuhan pendidikan kalian, ditransfer seluruhnya ke kampus, tidak ada sisa ke mahasiswa. Lalu biaya hidupnya tadi kita singgung sedikit-sedikit, beda-beda masing-masing daerah. Kampus yang ada di Jakarta beda dengan kampus yang ada di Jogja, beda dengan yang di Semarang, di Solo, di Bandung, di Surabaya. Disesuaikan, dibagi berdasarkan klaster menjadi 5 klaster. Paling rendah 800.000 per bulan atau 4,8 juta per semester. Kemudian klaster 2 950.000 per bulan, dan klaster tertinggi 1,4 juta per bulan itu ada di Jakarta. Lebih lengkapnya bisa kalian cek di s.id/biaya hidup. Jadi ini disesuaikan berdasarkan letak kampusnya ya. Kalau UI ya 1,4 juta per bulan. Kalau UNER, ITS ya 1,2 juta 50.000 per bulan. Kemudian kalau UGM ya 1,1 juta per bulan, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih pembiayaan yang tidak di cover KIP kuliah? Ini pembiayaan yang bersifat pribadi gitu ya. Biaya pendukung yang bersifat pribadi untuk pelaksanaan kuliah kerja nyata, magang, praktek kerja lapangan. Yang bersifat pribadi, misalnya ngekos KKN-nya, kemudian ngekos magangnya, itu kan urusan pribadi. Lalu biaya asrama, ini juga asrama atau ngekos lah ya. Asrama harusnya tidak diwajibkan. Kemudian biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri. Kalau mandiri ya tentu tidak di cover KIP kuliah. Kemudian biaya wisuda untuk sewa gedungnya ini ya, untuk yudisium sama sidang skripsi tentu harus gratis. Biaya jas alma mater atau baju praktikum ini kan kebutuhan pribadi. Kemudian biaya personal pribadi yang tidak terikat langsung dengan proses pembelajaran penerima program KIP kuliah. Ini adalah biaya-biaya yang tidak di cover oleh KIP kuliah. Lalu berapa lama kita akan mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini? Jadi untuk program sarjana itu maksimal 8 semester, diploma 4 juga 8 semester, diploma 3 maksimal 6 semester. Kalau sarjana misalnya lulus 9 semester, berarti beasiswa diputus sampai 8 semester, di semester 9-nya bayar sendiri.
Kalau prodi-prodi misalnya kedokteran gitu ya, dapatnya berapa semester gitu, dapat KIP kuliahnya sampai semester berapa. Untuk kedokteran karena ada program profesi yang ditanggung KIP kuliah, maka dapatnya 12 semester, yakni 8 semester untuk program sarjana ditanggung, nanti kemudian ada koas selama 4 semester, ini juga ditanggung oleh KIP kuliah. Termasuk dokter gigi juga demikian, sarjananya 8 semester ditambah 4 semester untuk program kedokteran gigi koasnya. Dokter hewan juga demikian. Jadi yang ada program-program profesinya misal dokter gigi, dokter hewan, nurse, bidan, apoteker dan guru ini jadi ada tambahan. Untuk dokter gigi, dokter hewan dapat tambahan 4 semester, untuk nurse, bidan, apoteker dan guru dapat tambahan 2 semester. Jadi ini untuk menjawab mispersepsi ya. Wah, kalau dokter hanya dapat 4 semester. Siapa yang bilang? Itu berarti nggak pernah membaca, mendengarkan informasi dari kita. Justru kalau kedokteran itu dapatnya 12 semester, 8 semester untuk S1, 4 semester untuk program koas. Jadi program reguler ditambah program profesi. Seperti itu teman-teman. Lalu berkas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk daftar KIP kuliah 2024? Ada foto pribadi, foto keluarga lengkap, foto rumah, sertifikat prestasi selama SMA sederajat jika ada, bukti pembayaran PBB silahkan dicari, struk pembayaran listrik silahkan sekarang dikumpulkan, kemudian slip gaji kedua orang tua atau surat keterangan penghasilan orang tua nanti bisa diurus jelang pendaftaran KIP kuliah, kemudian surat keterangan tidak mampu bagi yang belum terdata di DTKS, kemudian kartu KIP, PKH, KKS jika punya. Ini berkas-berkas yang bisa kalian persiapkan nanti, termasuk misalnya kartu keluarga ya. Kalau kartu keluarganya alamatnya tidak sama dengan alamat saat ini dan sudah pindah lama, silahkan diperbaharui karena itu menjadi rujukan dalam pengisian pendaftaran KIP kuliah nanti di websitenya. Rujukan pengisian data berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki, yakni KK, kartu keluarga atau KTP kalau sudah punya KTP. Kemudian berkaitan dengan jadwal pendaftaran KIP kuliah, pendaftaran kemungkinan nanti dibuka di bulan Februari. Untuk teman-teman yang mendaftar di SNBP, SNBT, silahkan nanti ikuti timeline yang ada, yakni SNBP kira-kira di Februari, tetapi nanti akan ada penautan di akun KIP kuliah dan di website pendaftaran SNBP, SNBT. Kalau SNBT-nya nanti UTBK-nya untuk pendaftarannya di Maret sampai April, kemudian seleksi mandiri PTN dari Juni sampai November, mandiri PTS juga demikian dari Juni sampai November. Nah, untuk seleksi masuk yang secara eksplisit perlu kita tekankan ialah berkaitan dengan SNBP dan SNBT. Ini ada penautan akun, yakni sinkronisasi akun KIP kuliah dengan pendaftaran di websitenya SNBP. Jadi jangan sampai teman-teman yang mau daftar di SNBP tidak klik sinkronisasi akun sesuai dengan jadwal yang tersedia. Karena contohnya untuk SNBT itu perlu nanti pendaftaran KIP kuliahnya, harus KIP kuliahnya disinkronisasi ke SNBT dulu. Di situ akan muncul keterangan kamu bayar atau tidak. Kalau tersinkron KIP kuliahnya dan terdata di DTKS, maka akan gratis biaya pendaftaran kalau sesuai alurnya nanti ya, disimak nanti. Tapi kalau teman-teman tidak sesuai alurnya, ya bisa-bisa kalian walaupun terdata di DTKS tidak tertaut KIP kuliahnya di website SNBP atau SNBT. Jadi tolong dicermati. Karena nomor KIP kuliah bagi pelamar KIP kuliah wajib tertaut di SNBP dan SNBT agar nanti ketika keterima kalian terdeteksi sebagai pelamar KIP kuliah. Sehingga misal keterima di UGM, oh ini terdeteksi sebagai pelamar KIP kuliah, langsung dihubungi UGM untuk diseleksi KIP kuliahnya, seperti itu. Lalu berkaitan dengan KIP kuliah Kemenak, tadi selama ini kita membahas tentang KIP kuliah Kemendikbud. Ini sedikit bocoran KIP kuliah Kemenak bahwa pendaftaran KIP kuliah Kemenak berbeda dengan KIP kuliah Kemendikbud. Secara umum pendaftaran KIP kuliah Kemenak dilakukan setelah diterima dari SPAN PTKIN atau sudah keterima lah gitu ya. Kemudian kampus membuka pengumuman resmi di masing-masing websitenya. Silahkan mendaftar ketika kampus sudah mengumumkan proses pendaftaran itu. Kita akan membahas berkaitan dengan pendaftaran KIP kuliah Kemenak dalam episode terpisah, termasuk kita juga akan memperdalam berkaitan dengan alur pendaftaran KIP kuliah pada episode selanjutnya.
Demikian beberapa poin-poin yang saya pikir ada beberapa detail-detail yang teman-teman perlu cermati dari informasi yang kita sampaikan. Berkaitan tadi kita sampaikan ada aturan akreditasi prodi, kemudian hanya bisa di kelas reguler, kemudian seberapa penting DTKS untuk SNPB, SNPT, termasuk tadi terakhir kita sajikan berkaitan dengan alur pendaftaran KIP kuliah untuk proses sinkronisasi pendaftaran nomor KIP kuliah ke website SNPB dan SNPT itu menjadi kunci penting agar ketika kalian keterima nantinya data kalian dideteksi sebagai pelamar KIP kuliah dan bisa diseleksi ke tahap selanjutnya. Itu yang bisa kita sajikan di episode kali ini. Kita akan sambung di episode berikutnya untuk alur pendaftaran KIP kuliah dan informasi berkaitan KIP kuliah di Kementerian Agama. Semoga bermanfaat.